hampir 50% di kelas saya itu di rumah perilakunya belum baik. Satu, sering berkata kasar kepada orang tua. Sepertinya kasarnya itu belum mengumpat, insya Allah belum. Tetapi kalian berkata seperti ini, wah, ibu ki cerewet, itu kasar apa tidak? Ibu cerewet itu sudah termasuk kasar. Dan ini nyata, kisah nyata, bukan fiksi, bukan buatan. Yang kedua, bahkan ada orang tua yang bercerita ke saya, dan setelah cerita orang tua tuh nangis. Bener, saya nggak bohong, orang tua tuh nangis di bawah. Kenapa? Anaknya ada yang berani mendorong orang tuanya. Tuh, itu kalian. Maka ini saya sangat prihatin, sedih saya merasakan. Setelah orang tua di atas cerita, di atas ketika hanya dengan saya, dia nggak nangis, mungkin malu atau sebagainya. Tetapi ketika di bawah, beliau ketemu dengan temannya, nangis. Itu nyata. Sedih mendengarnya. Kemudian ketika diminta untuk sholat, untuk mengerjakan ibadah, alasannya macam-macam, tidak segera melakukan. Orang tua itu sangat prihatin, sedih dan kecewa. Kecewanya kepada siapa? Kepada kalian, dan tentunya juga kepada kita, sekolah. Dikiranya sekolah tidak pernah mengajari sholat, dikira sekolah tidak pernah mengajari hal baik kepada kalian. Oke, saya tanya, di sini yang merasa lahir dari orang tua ngacung, yang merasakan lahir dari orang tua, lahir dari seorang ibu ngacung. Kalau ada yang merasa lahir dari batu, nggak usah ngacung, nggak apa-apa. Atau bahkan yang tidak mengaku ibunya, nggak usah ngacung. Biar saya tahu orangnya masih hidup, orangnya apa tidak. Udah gini, hanya gini lagi. Hebat atau pemalu? Oke, silakan turun. Alhamdulillah, berarti di sini tidak ada yang keturunan keras sakti. Semuanya keturunan orang, lahir dari seorang ibu. Yang bercerita ke kami, ke saya itu semuanya ibu-ibu. Kalau bapak seperti saya, Ustadz Anton, Ustadz Hadi, itu relatif lebih, ketika di rumah itu tidak membawa perasaan dengan anaknya. Tetapi kalau ibu-ibu tuh halus perasaannya. Ketika cerita mungkin tidak bisa semuanya, tetapi itu mewakili bentuk curhatan hatinya, cerita hatinya ketika di rumah. Saya tidak perlu memanggil anaknya ke sini. Semuanya berangkat. Tetapi saya yakin tidak hanya di kelas saya, mungkin di anak putri sebagian juga seperti itu. Kemudian setelah saya telusuri, itu satu penyebab utamanya, ternyata satu yang menjadi penyebab utama dari kenapa anaknya bersikap seperti itu, bukan dengan siapa dia hanya bergaul, bukan di mana dia bersekolah, tapi apa kira-kira? Siapa yang tahu? Hah? Apa Win Abi? HP. Ternyata hanya satu penyebabnya, yaitu gawai atau HP. Jadi tadi yang saya cerita, orang tuanya didorong, itu karena orang tuanya meminta anaknya sholat, tetapi dia nggak mau, HP direbut, orang tua didorong. Itu fakta. Seperti ini, apakah dapat dibilang kamu sayang kepada orang tua kalian? Faktanya kamu lebih sayang ke HP-mu.
Dan menggunakan HP ketika diambil orang tua itu bukan hanya karena medsos, itu karena memainkan game online. Efek kecanduan. Ketika candu, hal yang seharusnya dia mainkan mungkin sudah berjam-jam, matanya itu mungkin sudah nggak tahu, nggak merah lagi, sudah ada ungu-ungunya dikit. Ketika diminta orang tuanya, dia berontak, emosi. Dia merasa itu haknya, HP-nya, meskipun beli dengan uang orang tuanya. Dia emosi, diambil orang tuanya, uang didorong, nangis orang tuanya, nangis batin, tenan. Saya nggak bohong. Ini sekali lagi ini bukan fiksi, nyata kalian. Maka saya tanya, ini jujur, dari 146 siswa SMP Islam Tunas Harapan sampai hari ini, siapa yang masih bermain game online? Ngacung. Yo, jujur, ngacung. Ngacung saja. Turun. Yang putri alhamdulillah masih aman. Meskipun tadi ada sekitar mungkin 30% yang main HP, main game online. Kalau main HP itu boleh. Kalian anak milenial, anak generasi 5.0, kalian tidak boleh tidak punya HP. Maksudnya bukan untuk hal yang negatif, tetapi kalian bisa mengakses apapun di HP kalian, hal-hal yang positif, menambah wawasan. Di dunia luar sana sudah begitu berkembang. Yang putra hampir semuanya memainkan game online ternyata. Atala Rifki geser. Geser gak kono geser. Nen jero gawang. Jero gawang. Gawangnya mana? Dalam kayak nak ngagul kayak kan jero gawang tenang. Nah, wes itu. Wes dengarkan, enggak ngobrol dulu. Curhatnya nanti sih. Saya sesen curhat gantian. Ternyata yang putra hampir semuanya. Dan ini teman-teman perhatikan. Game online itu menyebar dan akan mencari komunitas. Ternyata di sini kalau orang tua menyampaikan tuh circle, ya kan? Saya tahu. Di sini ada circle game online, ada circle pacaran, ada circle motor-motoran. Bener. Ada circle hewan-hewanan, enggak tahu. Piaraan. Bener. Wes. Kalian nggak usah pura-pura nggak tahu, saya tahu. Rafael, sehat? Ketika game online itu sudah ada circle-nya, satu orang main mengajak yang lain, ketika satu sudah online mengajak yang lain, akhirnya seperti itu. Saya sudah sering menyampaikan ke anak-anak saya, mungkin juga kelas 8B juga, kita tidak pernah melarang memainkan game online. Katakanlah oke, itu sebagai sarana kalian refreshing setelah seharian di kelas hafalan Al-Quran, mengerjakan tugas, atau yang lain, stres lah katakanlah. Di rumah kalian tidak punya wahana yang lain untuk refreshing. Sekilas boleh memainkan game, boleh. Tetapi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah tidak ingat waktu, tidak ingat kewajiban kalian. Sejak pulang sampai rumah jam 4 megang HP udah penuh. Biasanya gini, berangkat sekolah dicas, nggak dilepas, sampai rumah dicabut, full main. Kalau HP-mu normal masih bagus, itu kuat sampai 3,5 jam full main game. Maghrib mungkin nggak denger, telinganya nggak denger, tutupi oleh setan. Ketika orang tua di kantor nggak akan bisa ngecek anaknya di rumah apa tidak, sholat apa tidak,
Kalaupun di rumah orang tuanya, ya tadi kasusnya beberapa. Misal Enrico sholat. Misal, ini Enrico kebetulan tidak masuk circle itu. Sempat masuk tapi ini selamat. Rico sholat. Bentar mah nanggung. Orang tuanya pergi. Orang tuanya mungkin belanja tempe apa nggak tahu. Ketika datang rumah, sampai rumah ternyata masih megang HP. Rico udah sholat belum? Belum mah, bentar lagi. Kasusnya seperti itu dan terulang-ulang terus. Itu yang sama sekali tidak ingat waktu, tidak ingat kewajiban. Salwa, kamu sehari main game berapa jam? Minimal berapa jam? 2 jam. Enggak tuh? 2 jam. Kamu hafalan berapa jam sehari? Nih, contoh di depan. Paling sedikit main game 2 jam. Itu sudah tidak boleh, teman-teman. Sudah tidak boleh. Bahkan mungkin ada yang lebih. Tidak ada ganti jawaban, terlanjur dikoreksi. itu mengganggu kalian, merubah perilaku kalian. Jelas. 1-2 kali kalian membantah orang tua, nanti akan keterusan. Yang kedua, ketika di rumah merasa tidak asik, kemudian berkumpul dengan teman-temannya di tempat tertentu, katakanlah satu itu merokok, yang lain ketularan merokok. Jadi satu kegiatan merembet, negatifnya banyak. Kemudian ini masih beruntun, masih merembet terus. Kalian itu sebagian besar belum punya penghasilan, mungkin semuanya bahkan belum punya penghasilan atau pendapatan sendiri. Maka ketika mau main game online, kalian yang butuhkan tidak hanya kuota. Saya tahu kalian butuh top up, butuh aksesoris, butuh belanja ini itu. Dari mana uangnya? Dari orang tua. Ada siswa di sini yang sehari bisa belanja sampai 130.000 untuk beli aksesoris. Itu prihatin. Orang tua kalian mungkin ada yang penghasilannya lebih dari itu, tetapi tidak banyak. Kalau uangmu sebanyak itu untuk beli top up game online, opera eman sekali. Bayangkan, sehari 100, sebulan berapa? Farah, kalau sehari 100, sebulan berapa, Far? Berapa? Berapa, Dam? Hah? 3 juta. 3 juta, Far. Angka yang fantastis hanya untuk menuruti nafsu kalian membeli top up. Astagfirullahaladzim. Maka ini yang cowok, saya tanya, apakah akan diteruskan seperti itu? Boleh main game, tetapi mau dibatasi. Tadi yang paling prihatin tadi, merubah perilaku kalian kepada orang tua kalian. Ketika ada anak yang mendorong orang tuanya, itu sudah tidak menghormati orang tuanya. Saya bisa membayangkan perasaan itu. Kalau yang didorong ayah, papa itu mungkin masih kuat, tapi kalau ibu-ibu mau dorong ya kalah. Badanmu gede-gede ngono. Di sini hampir semuanya yang putra itu lebih besar daripada orang tuanya. Yang putri mungkin juga sebagian. Karena sudah hampir di pertumbuhan maksimal kalian. Kalian mungkin SMA ketinggiannya paling tambah 3-5 cm.
Ini udah hampir maksimal. Maka di sini rata-rata sudah lebih tinggi atau mungkin minimal sama dengan orang tuanya, saya yakin. Kemudian, maka kemarin itu saat liburan kita menitipkan buku hijau. Apakah sudah dibawa semua kartunya? Sudah dibawa semua ya? Nanti kartu itu dikumpulkan dan dilihat di rumah sejauh mana kalian mampu mengerjakan tanggung jawabmu dalam ibadah, dalam sholat dan ngaji. Mungkin nanti juga ada catatan dari orang tua kalian. Misal, Win Abi di rumah, sholat apa tidak, nanti ada catatannya dari orang tua kalian di kartu itu. Nanti kalau ada siswa yang ketika di kartunya tidak sholat, akan kita tindak, enggak kita biarkan. Kita akan pertimbangkan, apakah misalkan Dewangga, misal ketika 2 pekan dia tidak sholat subuh selama 14 hari, enggak sholat subuh, berarti 2 kali 14. Mungkin nanti di waktu tertentu akan sholat subuh di sini selama 14 rakaat. Mungkin atau yang lain, tetapi pasti akan kita tindak, tidak akan kita biarkan. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya apa? Yo kalian biar menjadi anak yang baik. Kita seperti ini tidak marah, tetapi kita sekali lagi bentuk keprihatinan, kemudian kita sampaikan ke kalian biar berubah, biar berubah. Mungkin kemarin ada beberapa yang sempat disita HP-nya, kemudian ketika liburan diberikan, tetapi kembali lepas kendali, mungkin nanti bisa disita kembali. Kalian diberikan fasilitas orang tua kalian HP, mohon bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Yang putri, bisa apa tidak? Yang putri, bisa apa tidak? Bisa. Kasus ini cerminan dari yang putra, tetapi yang putri bukan berarti enak-enakan. Yang putri juga bisa kena. Itu dampak, salah satu dampak yang negatif. Mungkin masih banyak dampak yang lain. Kalian bisa membaca sendiri di internet. Bisa berkurangnya sifat sosial, kesehatan kalian, pertumbuhan kalian, kemampuan kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian akan berkurang kalau kalian terlalu banyak main HP. Mohon perhatian. Yang putra, apakah sudah sadar? Dapat galis, sehat? Kayak Naila ada. Baik, itu dari saya satu, tetapi sangat penting dan mohon untuk bisa dirubah. Teman-teman, sayangi orang tua kalian dengan memainkan gawai sebaik mungkin, sebijak mungkin. Tidak perlu orang tua bertindak kasar kepada kalian. Kalian sudah bukan anak-anak lagi, bukan anak TK lagi, bukan anak SD lagi. Seharusnya dibilangi Zara stop, ya berhenti. Naila stop, ya berhenti. Sofi sholat, ya sholat. Gina di rumah saja, ya di rumah dulu, nggak usah main dulu. Ikuti dengan baik. Oh ya, yang terlupa, ini tentang nilai. Jadi evaluasinya satu tentang tadi perilaku di rumah, tentang gawe. Kemudian yang kedua tentunya evaluasi ke depan tentang nilai. Saya belum melihat kelas 7A sampai kelas 8B. Bagaimanakah progres kenaikan penurunan nilai di semester 2 kelas 8 di semester 1 kelas 9 ini. Saya belum melihat semuanya. Yang saya lihat di kelas 9B, kemarin saya bandingkan. Mungkin semoga tidak, yang lain juga tidak. 9B itu ada penurunan yang cukup drastis. Yang tertinggi penurunannya dari kelas 8 semester 2 ke kelas 9 itu nilainya turun 72 angka. Itu sangat banyak.
Kalau kita ada 11 mapel, itu per mapel turunnya hampir 1,5 nilai. Oh enggak deh, 5 lebih bahkan, 5. Kalau dulu semester pertama nilainya 75, sekarang 70. Rata-rata turun 5 angka. Banyak. Tertinggi 72, ada yang 58, ada yang 40 sekian, itu turun. Kalau kelas yang lain saya tidak tahu. Kalau kelas 7, karena ini baru, mungkin penjajakan. Kalau semester pertama ini nilaimu kok pas-pasan, maka semester kedua, semester genap ini, Adam dan teman-teman, kemudian Nindi dan teman-teman, mohon bisa diperhatikan. Nilai mana yang kurang, nilai mana yang sudah cukup bagus, nilai mana yang bagus, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki. Itu cerminan nilaimu saat semester pertama. Maka semester kedua harus bisa diperbaiki cara belajarnya. Mungkin catatannya kurang lengkap, mungkin cara belajarnya kurang pas, masih malas-malesan, ayo diubah. Semester kedua biar tidak terlewat. Kelas 7 utamanya, perhatikan, meskipun kelas 7 kalian jangan enak-enakan. Ya, besok kalau kalian sudah lulus SMP, kalau masih menggunakan sistem sekarang, ada sekolah yang masih menggunakan prestasi, apalagi yang mau ke SMK, itu menggunakan nilai rapot. Maka mulai saat ini jangan santai. Misalkan Nania mau ke SMK mana tertentu, SMK 7 atau ke SMK tertentu, maka start belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Nilai rapot itu yang akan digunakan untuk bertarung dengan sekolah lain, dengan siswa lain. Benar? Atau Fatih mau ke SMK tertentu, SMK 11 grafika misalkan. Kalau sejak saat ini nilaimu tidak baik, nanti mengejarnya kelas 9 terlalu berat, benar. Sekolah lain sudah bagus-bagus, kamu masih santai, nanti nggak bisa masuk. Itu persaingan nyata. Jangan sampai menyesal besok saat di kelas 9. Oh ternyata nilai saya rendah. 5 semester, kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 1. 5 semester itu yang akan digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi, baik SMA atau SMK. Kalau zonasi tidak perlu nilai. Misalkan rumahnya Siti Fatimah nemplek SMA 15, yo praktis masuk otomatis. Tetapi kalau cukup jauh harus bertarung menggunakan nilai itu. Maka kelas 7 dan kelas 8 masih ada kesempatan 2 semester yang sungguh-sungguh, yang sudah punya target SMA atau SMK tertentu. Mulai kapan? Ya sekarang, mulai hari ini. Itu dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Yang saya tekankan mulai hari ini, saya tidak ingin mendengar ada orang tua curhat, cerita lagi kepada kami, anaknya di rumah perilakunya tidak mencerminkan anak seorang pelajar muslim. Sekali lagi, kami tidak ingin lagi mendengar di rumah orang tua melihat, mendapati anaknya berperilaku tidak baik. Mohon maaf jika menyakiti, kalau ada kesalahan, kekurangan perilaku, perkataan saya, dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang kompak. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Selanjutnya nanti mungkin diteruskan dengan bagian hadiah oleh tim OSIS. Disiapkan, sudah ada beberapa hadiah di sana.